Selamat pagi kepada Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fernando, NIM 170403-086, yang akan mempresentasikan tugas analisis tentang perusahaan saya yang berjudul pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Adapun referensi yang saya pakai ada beberapa jurnal, dapat dilihat sebagai berikut untuk penyusunan slide saya. Selanjutnya akan saya bahas tentang pengertian kinerja keuangan menurut para ahli. Jadi menurut Fahmi, kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan. Dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Sedangkan menurut Mulyadi yang tahun 2007 itu kinerja keuangan ialah penentuan secara periodik aktivitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya itu pengertian pengukuran kinerja keuangan. Jadi pengukuran kinerja atau performing measurement adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Adapun penilaian kinerja menurut Sri Minakti 2024 adalah penentuan kinerja efektivitas operasional organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Jadi akan saya bahas selanjutnya adalah tujuan kinerja keuangan. Jadi pertama itu mengetahui tingkat likuiditas ya, di mana likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Selanjutnya itu mengetahui tingkat solvabilitas, di mana tingkat solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mengetahui kewajiban keuangannya. Apabila perusahaan itu dilikuidasi, kewajiban keuangan yang dimaksud itu mencakup keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya itu tingkat profitabilitas ya, untuk mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, di mana pada tingkat profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif. Selanjutnya itu mengetahui tingkat stabilitas dari perusahaan, di mana tingkat stabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menjalankan atau mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil. Kemampuan yang dimaksud itu diukur dari kemampuan perusahaan membayar pokok utang dan beban bunga tepat pada waktunya. Selanjutnya itu analisis kinerja keuangan. Jadi ada beberapa jenis analisis kinerja keuangan. Yang pertama adalah analisis perbandingan laporan keuangan. Jadi analisis perbandingan laporan keuangan ini merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan. Selanjutnya itu analisis tren yang merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Selanjutnya itu analisis persentase merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. Yang keempat merupakan analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Jadi analisis ini merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dana penggunaan modal kerja melalui 2 periode waktu yang dibandingkan. Selanjutnya itu analisis sumber penggunaan kas. Jadi analisis ini memiliki teknik untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya itu analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi, baik secara individu maupun secara simultan. Yang ketujuh adalah analisis perubahan laba kotor,
yang merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. Yang terakhir merupakan analisis event, di mana merupakan analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya akan dibahas mengenai rasio kinerja keuangan. Jadi ada beberapa rasio kinerja keuangan. Yang pertama itu rasio profitabilitas. Jadi rasio profitabilitas ini adalah suatu rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Jadi rasio ini menunjukkan gambaran tentang efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Jadi perusahaan yang mempunyai laba atau keuntungan yang tinggi dipastikan kinerja keuangannya baik. Hal ini dikarenakan kemampuan perusahaan untuk menjual produk atau jasa dikurangi biaya yang dihasilkan dalam aktivitas operasional sehingga dapat menaikkan nilai perusahaan. Jadi di dalam rasio profitabilitas ini juga terdapat beberapa yang akan dihitung seperti gross profit margin, ada net profit margin, ada juga basic earning power, operating profit margin, return on asset, sama return of equity. Jadi untuk rumus-rumusnya, gross profit margin itu penjualan dikurangi HPP dibagi penjualan, itu adalah gross profit margin, di mana net itu pendapatan dibagi dengan penjualan. Basic earning power itu BIT dibagi total aset. Operating profit margin EBIT dibagi penjualan. Return on assets itu laba bersih dibagi dengan total aset. Sedangkan return of equity itu laba bersih dibagi dengan net worth atau equity. Selanjutnya merupakan rasio aktivitas. Jadi rasio aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Kinerja keuangannya dikatakan baik jika dalam penggunaan aktiva seimbang dengan aktivitas operasional perusahaan tersebut. Jika penggunaan aktiva lebih banyak dibandingkan aktivitas operasionalnya, maka kinerja keuangannya kurang baik. Hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan untuk menanamkan modal sahamnya pada suatu perusahaan. Jadi pada rasio aktivitas ini juga ada beberapa yang akan dihitung seperti inventory turnover ratio, di mana rumusnya adalah cost of goods sold dibagi average inventory. Yang kedua itu inventory turnover ratio at market. Nah, di sini itu rumusnya beda, yaitu sales dibagi average inventory. Jadi selanjutnya itu average collection ratio, di mana rumusnya ada receivable dibagi sales per day. Selanjutnya working capital turnover adalah sales dibagi net working capital. Fixed asset turnover punya rumus sales per net fixed asset. Selanjutnya total asset turnover itu sales dibagi total aset. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Jadi menurut Kashmir, rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Walaupun dalam akuntansi utang dikatakan terlalu banyak menggunakan utang juga tidak baik. Maka dari itu rasio ini juga berpengaruh pada investor dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi pada suatu perusahaan. Di mana rumus rasio solvabilitas dapat dilihat total aset dikurang total liabilities ditambah long term liabilities per fixed asset. Selanjutnya ada rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek. Jika sebuah perusahaan mampu membayar kewajibannya secara tepat dan tidak ada risiko gagal bayar, maka kinerja perusahaan tersebut dapat dikatakan baik. Seorang tentu tidak mau berinvestasi pada perusahaan yang mempunyai risiko gagal bayar yang tinggi. Seorang investor itu pasti akan ingin berinvestasi kepada perusahaan yang sehat, sehingga rasio ini juga dapat. Selanjutnya itu pada rasio likuiditas ada beberapa. Pertama itu rasio lancar atau current ratio yang rumusnya aktif lancar dibagi hutang lancar. Rasio uji cair atau test ratio, di mana aktif lancar dikurangi persediaan per hutang lancar.
Selanjutnya adalah rasio kas, di mana kas atau surat berharga dibagi dengan utang lancar. Selanjutnya perputaran piutang, turnover receivable, di mana dengan rumus hasil penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Selanjutnya adalah lama penagihan rata-rata piutang usaha per penjualan kredit dikali 365 hari. Selanjutnya itu perputaran persediaan, di mana dengan rumus harga penjualan dibagi dengan persediaan barang dengan rata-rata. Selanjutnya itu akan dibahas metode EVA atau Economic Value Added, di mana ada beberapa langkah dalam perhitungan ini. Yang pertama itu menghitung laba bersih setelah pajak. Setelah itu menghitung modal yang diinvestasikan total. Selanjutnya menghitung sebuah biaya modal atau WACC. Selanjutnya itu menghitung EVA, yaitu NOPAT dikurang WACC dikali persen TC. Jadi untuk rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. EVA merupakan laba operasi setelah pajak dikurangi total biaya modal sendiri dari seluruh modal yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Rumus untuk NOPAT adalah laba rugi usaha dikurangi pajak. Oke, penilaian kinerja keuangan. Jadi bagi perusahaan, informasi kinerja keuangan ini dapat dimanfaatkan untuk hal sebagai berikut. Untuk pertama ya, untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam satu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. Sedangkan yang kedua, selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja ini juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga itu dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang. Yang keempat itu memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi yang pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya. Yang kelima itu sebagai dasar untuk penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Sedangkan bagi investor, informasi mengenai penilaian kinerja keuangan perusahaan ini dapat digunakan melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka pada perusahaan tersebut atau mungkin mencari alternatif lain. Apabila kinerja keuangannya itu baik, maka nilai usahanya akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi akan membuat para investor itu tertarik dan melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya, sehingga akan terjadi kenaikan harga saham. Atau dapat dikatakan bahwa harga saham merupakan fungsi dari nilai perusahaan. Oke, jadi kriteria dari kinerja keuangan ini dengan menggunakan tolak ukur EVA atau Economic Value Added. Jika EVA itu di atas 0, maka terjadi proses nilai tambah perusahaan. Jika EVA itu 0, menunjukkan posisi impas perusahaan, sedangkan jika EVA itu lebih kecil dari 0, berarti total biaya modal perusahaan itu lebih besar daripada laba operasi setelah pajak yang diperolehnya. Selanjutnya itu cara mengatasi kinerja keuangan perusahaan yang buruk. Jadi tidak semua perusahaan itu memiliki kinerja keuangan yang baik, dan ada beberapa perusahaan itu memiliki kinerja yang buruk, dan ini ada beberapa yang dapat mengatasi kinerja buruk tersebut. Jadi pertama itu harus diidentifikasikan penyebab dari krisis keuangannya. Lalu kedua, itu hilangkan biaya yang tidak perlu, yang tidak memiliki peranan yang sangat penting ya. Yang ketiga itu atur anggaran dengan lebih teliti. Yang keempat itu mungkin ada terjadi kesalahan dari penjualan yang jadi harus diubah strategi dari penjualan tersebut. Lalu kelima itu memonitor arus kas bisnis. Jadi arus kas bisnis itu tetap harus dimonitor agar tetap mengetahui keadaan dari perusahaan tersebut. Jadi selanjutnya itu akan saya bahas tentang contoh kasus ya untuk PT KB Pharma Tbk. Jadi berikut ya merupakan laporan keuangan dari PT KB Pharma dari tahun 2009, 2010, dan 2011.
Oke, dan selanjutnya itu pertama akan dihitung dengan rasio likuiditas dengan dengan menghitung current ratio dan quick ratio. Dan untuk selanjutnya akan dihitung rasio aktivitasnya pada 2009-2011, di mana yang dihitung itu inventory turnover dan total asset turnover. Selanjutnya adalah rasio leverage, di mana rasio leverage ini dihitung debt ratio dan debt equity ratio. Selanjutnya itu dihitung rasio profitabilitas, di mana di rasio profitabilitas ini dihitung gross profit margin, net profit margin, dan return on investment, dan return on equity. Selanjutnya itu dihitung price earning ratio dan dividend yield. Setelah itu akan dihitung biaya modalnya pada 2009, 2010, dan 2011, di mana yang dihitung bunga, jumlah hutang yang dikenai bunga, KD persen, dan KD bintang persen. Selanjutnya itu menghitung biaya modal saham. Jadi di tahun 2009, 2010, dan 2011 dihitung ROE, B dividen, PSG, dan KS. Selanjutnya itu akan dihitung WACC dengan rumus KD bintang dikali PD ditambah KS dikali PS, di mana KD bintang itu merupakan hutang setelah pajak, KS itu biaya modal sendiri, PD itu proporsi hutang, dan PS itu proporsi modal sendiri, di mana WACC-nya itu dapat dilihat sebagai berikut. Pada 2009 WACC-nya itu 0,2085, 2010 0,209, dan 2011 0,1210. Nah, lalu selanjutnya itu akan dihitung nilai EVA. Jadi pada ini dihitung EBIT, beban pajak, NOPAT, dan biaya modal tertimbang yang dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya itu untuk kesimpulannya. Jadi EVA pada tahun 2009 itu memiliki nilai sebesar 126 miliar 468.135.979, sehingga pada tahun 2010 perusahaan itu mampu meningkatkan kembali nilai EVA-nya hingga 240-an miliar. Namun pada perusahaan mampu meningkatkan kembali nilai EVA secara signifikan pada tahun 2011, yaitu sebesar 679 miliar, di mana nilai EVA ini dijadikan sebagai salah satu tolak ukur apa perusahaan telah memberi nilai tambah kepada pemegang saham atau tidak. Dan untuk kesimpulan pada PT KB Pharma ini itu memiliki nilai EVA yang positif, di mana yang dapat disimpulkan bahwa terjadi nilai tambah pada perusahaan PT KB Pharma ini, PT KB Pharma Tbk ini. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Selamat